Sintayong akui punya tim khusus untuk pelajari permainan dari Yordania. Mulai ketar-ketir, begini komentar pelatih Yordania jelang hadapi Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 versus Yordania U23. Ipar Jenner sebut persiapan sudah sangat bagus. Sudah terbukti rasa nasionalismenya. PSSI minta masyarakat jangan pemecah belah pemain keturunan. Pengaruh Justin Abner ke Timnas Indonesia U23 di mata Ipar Jenner. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong berbicara tentang persiapan timnya jelang menghadapi Yordania. Kedua tim akan bertarung pada laga pamungkas babak penyisihan Grup A Piala Asia U23. Bagi Indonesia tentu hasil imbang saja sudah cukup membawa mereka lolos ke babak perempat final. Sementara itu Yordania juga memiliki kans untuk menargetkan kemenangan atas skuad Garuda Muda. Laga akan berjalan sengit karena kedua tim akan habis-habisan pada pertandingan ini. Sintayong menjelaskan waktu yang sudah ada mereka manfaatkan untuk persiapan ini, terutama untuk melakukan evaluasi pasca melawan Australia. Dia berjanji akan menunjukkan permainan terbaik pasukannya di laga nanti. Ia berujar, kami akan berusaha memperbaiki, kemudian mengembalikan level permainan kami. Saya yakin kami akan menampilkan permainan yang bagus saat melawan Yordania nanti, kata Sintayong seperti yang dilansir dari laman Kompas ID. Pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan persiapan dijalani skuad Garuda Muda memang tidak main-main. Bahkan dia memiliki tim khusus untuk menganalisa permainan dari Yordania. Tujuannya tentu untuk menemukan kekuatan lawan agar mereka bisa memaksimalkan untuk meraih kemenangan. Sintayong sudah melakukan analisa dalam 2 pertandingan terakhir dari Yordania. Yordania sebelumnya hanya bermain imbang dengan skor 0-0 saat bertemu Australia dan kalah 1-2 dari Qatar. Dengan membawa permainan lawan yang diharapkan Timnas Indonesia bisa lebih lepas dan memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya juga mengamati 2 pertandingan mereka, lalu mempersiapkan tim sesuai dengan petunjuk yang kami dapatkan tentang kekuatan dari Yordania, ujar Sintayong. Pelatih Timnas U23 Yordania Abdallah Abu Jema mulai ketar-ketir menjelang menghadapi Timnas Indonesia U23 dalam laga pamungkas malam ini. Yordania memang akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga terakhir penyisihan Grup A Piala Asia U23. Pertandingan ini akan menjadi laga sulit untuk kedua tim. Pasalnya Yordania dan juga Timnas Indonesia sama-sama menargetkan kemenangan agar bisa lolos ke 8 besar. Untuk itu laga ini bisa dikatakan sebagai penentu siapa yang berhak mendapatkan tiket ke perempat final bersama Qatar. Hal ini karena Qatar sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah mengemas 6 poin dan berada di puncak klasemen Grup A. Oleh karena itu saat ini untuk posisi kedua masih menjadi rebutan buat 3 tim, yaitu Timnas Indonesia, Yordania dan juga Australia. Dengan catatan Yordania butuh kemenangan dengan harapan Australia kalah atau seri lawan Qatar. Tim asuhan Sintayong hanya butuh meraih kemenangan atau menahan imbang Yordania untuk bisa mengunci tiket perempat final. Melihat ini, Abu Jema mengatakan bahwa Yordania masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Menurutnya harapan itu ada apabila mereka bisa mengalahkan skuad Garuda. Untuk itu Abu Jema bertekad untuk bisa membawa Yordania tampil semaksimal mungkin dan bisa meraih kemenangan melawan Timnas Indonesia. Walaupun Abu Jema mengaku melawan Rizky Ridho dan kawan-kawan ini tak akan mudah. Bahkan dia mengakui Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang sangat sulit. Harapannya tetap lolos dan kami punya 1 pertandingan sisa yang sulit melawan Indonesia, ujar Abu Jema. Untuk itu agar Yordania bisa meraih kemenangan dan Abu Jema mengaku akan membuat timnya untuk fokus dalam permainannya nanti. Ia bahkan mengatakan akan memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari timnya sehingga bisa meraih hasil terbaik nantinya. Ia berujar, kami perlu fokus memperbaiki kelemahan kami dan memperbaiki kekurangan kami. Saya ulangi bahwa saya sangat bangga dengan tim saya. Kami akan lolos ke babak berikutnya jika kami tetap menjaga semangat, fokus dan komitmen yang sama dalam pertandingan berikutnya, tutur Abu Jema. Sementara itu Yordania saat ini menempati posisi ketiga tepat di bawah Timnas Indonesia di klasemen Grup A dengan mengemas 1 poin. Gelandang Timnas Indonesia U23 Ipar Jenner menyebut persiapan sudah bagus jelang laga terakhir Grup A Piala Asia U23. Ia juga tak sabar untuk turun dalam pertandingan itu.
Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Yordania U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu akan menjadi peluang emas bagi skuad Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke perempat final. Pasukan Sintayong sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang dalam pertandingan itu, sebab Timnas Indonesia saat ini sudah mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan plus menang head to head atas Timnas Australia. Yordania U23 dan Australia U23 hanya bisa menempatkan 1 poin dari 2 pertandingan mereka. Kedua tim ini harus mengamankan 3 poin untuk membuka peluang ke babak 8 besar. Menjelang berhadapan dengan Yordania, Ipar mengatakan timnya sudah melakukan pemulihan serta berlatih. Menurutnya persiapan Timnas Indonesia sudah bagus untuk pertandingan melawan Yordania. Perbincangan hangat terkait masalah ini muncul sejalan dengan prestasi yang baik dari Timnas Indonesia. Saat ini dalam tubuh Timnas Indonesia sudah banyak pemain keturunan yang bergabung. Secara kualitas tentu kehadiran mereka menambah kekuatan dan Sintayong memiliki banyak opsi untuk pemain yang akan diandalkannya. Namun masalah muncul saat Sintayong membutuhkan pemain-pemain tersebut untuk ajang di luar agenda FIFA. Beberapa pemain keturunan sulit dilepas oleh klubnya dan butuh lobby khusus karena tim luar negeri memang cukup ketat terkait masalah ini. Erick Thohir menjelaskan memang perlu usaha ekstra untuk membawa pemain-pemain terbaik saat ini untuk berkaca di Piala Asia U23. Ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Abner, Nathan Jo Ayon, Elkan Bagot yang masuk dalam daftar panggil. Namun hanya Ivar, Rafael dan Marcelino serta Ivar Jenner dan juga Nathan Jo Ayon yang akhirnya bisa bergabung. Bahkan Justin datang terlambat karena masih bertugas bersama klubnya. Tetapi pemain-pemain kita yang di luar negeri ya memang perlu lobby-lobby khusus. Seperti Marcelino alhamdulillah datang, Ipar juga datang. Seperti Marcelino alhamdulillah bisa datang, Ipar dan juga Rafael bisa datang. Tapi pemain yang sekarang menjadi tim utama seperti Elkan Bagot misalnya sampai hari ini kita belum bisa menarik gitu. Nah untung ada Nathan dan juga Justin. Dengan lobby-lobby kami dari PSSI ya kita 24 jam melobi, akhirnya pemain bisa dilepaskan, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini hanya berpesan agar masyarakat tidak saling terpecah untuk pemain keturunan. Apalagi pemain yang ada saat ini di Timnas Indonesia sudah legal menurut FIFA. Erick menegaskan bahwa pemain yang sudah berseragam Timnas Indonesia memiliki rasa kebanggaan yang tinggi. Justin, Nathan bahkan langsung bertugas di Timnas Indonesia yang baru saja bermain untuk klubnya masing-masing. Hal ini harusnya jadi perhatian bagi semua pihak dan harusnya mereka tetap mendapatkan dukungan penuh, ujar Bapak Erick Thohir. Gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner menilai bahwa kehadiran Justin Abner terasa positif bagi Timnas Indonesia U23. Justin baru saja bergabung dengan skuad U23 Indonesia beberapa jam jelang laga kedua grup A Piala Asia kontra Australia lalu. Justin Abner memulai laga dari bangku cadangan. Dia masuk pada menit ke-73 untuk menggantikan Kelly Schroyer. Ya tentu saja Justin Abner seorang pemain yang bagus. Dia bisa bermain di mana saja. Jadi itu sangat bagus bagi kami. Dia punya kaki kiri yang bagus, dua-duanya juga bagus. Jadi bagi kami dia adalah seorang pemain yang sangat bagus, sambung pemain berusia 20 tahun itu. Ivar Jenner. Sebelumnya Abner lebih dulu tampil penuh bersama Keiichi Osaka saat menghadapi lawannya Morika pada laga Piala Liga Jepang 2024. Skor 0-1 menjadi kemenangan oleh timnya. Diakui Ivar Jenner, pemain kelahiran Belanda itu merupakan sosok yang mempunyai komitmen tinggi. Ia berujar, "Saya senang bahwa dia ada di sini. Dia adalah seorang lelaki yang lucu dan teman yang baik," ujar Ivar Jenner. Lebih lanjut, Ivar Jenner memastikan tim U23 Indonesia sangat sudah siap menghadapi Yordania pada laga terakhir ini. Bagi Ipar, kemenangan atas Yordania sangat penting untuk skuad Garuda Muda. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak perempat final tetap terjaga. Kini di puncak klasemen grup A Piala Asia ditempati Qatar dengan koleksi 6 poin. Ditempel skuad Garuda Muda dengan mengemas 3 poin di peringkat kedua. Posisi ketiga dihuni Yordania serta Australia yang sama-sama memiliki 1 poin. Jadi ya saya berlatih hari ini dengan beberapa pemain cadangan. Jadi ya bagi saya itu sangat bagus untuk berlatih lagi.
Dan ya untuk besok persiapan sudah sangat bagus. Kami sudah siap, ujar Ivar Jenner.